Dia menyakitimu, mungkin dia menghancurkan kepercayaanmu, meninggalkanmu dalam keraguan, atau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kamu telah melewati badai, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dihabiskan untuk menyusun kembali dirimu, berjuang untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan yang dia tinggalkan. Kamu pikir kamu akhirnya bergerak maju, tetapi kemudian tiba-tiba dia muncul kembali, sebuah pesan, panggilan telepon, atau mungkin hanya kehadiran tak terduga yang membangkitkan emosi lama. Mengapa sekarang? Mengapa setelah sekian lama dia memilih untuk kembali? Apakah itu rasa bersalah, penyesalan, atau sesuatu yang lain? Dan yang terpenting, bagaimana kamu merespons dengan cara yang tetap setia pada kekuatan yang telah kamu bangun? Dalam video hari ini, kita akan mengupas skenario yang membingungkan ini, menjelajahi psikologi di balik tindakannya, dan yang lebih penting, bagaimana kamu dapat mendekati momen ini dengan kejernihan, ketahanan, dan sentuhan kebijaksanaan Stoa yang abadi. Mari kita mulai. Nomor 1. Memahami mengapa dia menyakitimu. Mengapa dia menyakitimu? Pertanyaan ini sering menghantui pikiranmu dan menimbulkan campuran kebingungan dan rasa sakit. Apakah itu karena ketidakdewasaannya, ketakutan mendalam akan komitmen, atau mungkin keadaan eksternal di luar kendali kalian berdua? Ini adalah pertanyaan yang berulang di benakmu, seolah-olah menemukan jawaban entah bagaimana dapat menulis ulang masa lalu. Tetapi kenyataannya adalah memahami alasannya mungkin tidak membawamu pada kedamaian yang kamu cari, dan yang lebih penting, itu tidak membenarkan perilakunya. Namun, apa yang dapat ditawarkan adalah kejelasan, sebuah batu loncatan menuju pertumbuhanmu sendiri. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan tindakannya, tetapi tahan keinginan untuk membiarkannya mendefinisikan harga dirimu. Seringkali ketika seseorang menyakiti kita, itu kurang tentang siapa kita dan lebih tentang perjuangan internal mereka sendiri. Mungkin dia belum siap menghadapi ketakutan atau rasa tidak amannya sendiri, jadi dia malah memproyeksikannya kepadamu. Ini tidak membuatnya benar, tetapi menjelaskan prinsip Stoa yang penting, kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, hanya bagaimana kita menanggapi mereka. Pilihannya adalah miliknya sendiri, harga dirimu tidak pernah terikat pada perlakuannya terhadapmu. Sekarang mari kita bicara tentang mengapa dia mungkin kembali setelah menyebabkanmu sakit. Ironis, bukan? Setelah pergi, setelah membiarkanmu mengumpulkan kepingan-kepingan, dia tiba-tiba menemukan jalan kembali ke dalam hidupmu. Mengapa? Karena waktu dan jarak sering membawa kejelasan, tidak hanya untukmu tetapi juga untuknya. Dia mungkin menyadari stabilitas, kebaikan, dan kekuatan yang kamu bawa ke dalam hidupnya, terutama jika dia menghadapi kenyataan pahit dari hubungan yang kekurangan kualitas tersebut. Kembalinya dia tidak serta-merta mencerminkan perubahannya, terkadang itu adalah hasil dari mengenali apa yang telah hilang darinya. Sebagai seorang Stoa, kekuatanmu terletak pada tidak dikonsumsi oleh tindakannya atau kembalinya. Kamu adalah arsitek emosimu sendiri. Jika dia menyakitimu sebelumnya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dia benar-benar berubah? Atau apakah dia hanya mencari kenyamanan dalam keakraban yang kamu tawarkan? Terima kembalinya hanya jika itu selaras dengan nilai-nilai dan pertumbuhanmu, bukan karena itu mengisi kekosongan. Ingat, pengampunan adalah tindakan yang mulia, tetapi harga diri adalah fondasi kedamaian abadi. Pada akhirnya, alasan dia menyakitimu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya jelas, dan itu tidak masalah. Tugasmu bukanlah untuk memecahkan misteri tindakannya, tetapi untuk fokus pada pelajaran yang dapat kamu bawa ke depan. Apa yang diajarkan pengalaman ini kepadamu? Tentang cinta, batasan, dan ketahananmu sendiri. Dengan merenungkan pelajaran-pelajaran ini, kamu tidak hanya merebut kembali kekuatanmu, tetapi juga memastikan bahwa bab selanjutnya dari ceritamu adalah tentang kekuatan dan kebijaksanaan. Jadi, ketika dia kembali, dan kemungkinan besar dia akan kembali, dekati situasi tersebut bukan dengan kepahitan atau keinginan, tetapi dengan kejelasan. Kamu telah tumbuh, pertanyaannya adalah, apakah dia juga? Nomor 2. Apa yang menariknya kembali? Mengapa sekarang? Itulah pertanyaan jutaan dolar. Jawabannya jarang sederhana dan seringkali bukan yang kamu harapkan. Ketika seseorang yang menyakitimu kembali, mudah untuk percaya bahwa itu karena cinta, penyesalan, atau penghargaan baru untukmu. Tetapi lebih sering daripada tidak, kembalinya mereka berasal dari kesepian, rasa bersalah, atau bahkan rasa ingin tahu. Mungkin dia menyadari nilaimu setelah kehilanganmu, atau mungkin dia hanya ingin menguji apakah pintu masih terbuka. Alasannya bisa tulus,
atau bisa juga sepenuhnya egois, didorong oleh kebutuhannya, bukan kebutuhanmu. Katakanlah dia menghubungimu beberapa bulan setelah mengakhiri hubungan. Dia mengirim pesan teks santai, "Hai, apa kabar?" Di permukaan, tampaknya tidak bersalah, tetapi jika kamu menggali lebih dalam, kamu mungkin menyadari bahwa ini lebih tentang dirinya daripada kamu. Mungkin dia berjuang untuk mengatasi kesepiannya sendiri atau merasakan sengatan rasa bersalah tentang bagaimana semuanya berakhir. Atau mungkin dia hanya ingin jaminan bahwa kamu masih menjadi pilihan, jaring pengaman untuk ketidakpastiannya. Apakah ini terdengar seperti seseorang yang mengenali nilaimu, atau apakah ini seseorang yang mencoba meredakan ketidaknyamanannya sendiri? Disinilah Stoicism menjadi sekutumu. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk mengamati situasi tanpa melompat ke asumsi. Epictetus pernah berkata, kita menderita bukan karena peristiwa dalam hidup kita, tetapi dari penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Ketika dia kembali, bukanlah tugasmu untuk bermain detektif atau mencari makna tersembunyi dalam tindakannya. Alih-alih, dekati kembalinya dengan rasa ingin tahu, bukan keterikatan. Lepaskan dirimu dari kebutuhan akan penutupan, validasi, atau jawaban. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini tentang dia yang benar-benar menyadari nilaiku, atau apakah ini tentang dia yang ingin mengisi kekosongan dalam hidupnya. Jujur saja, jika kembalinya tidak berakar pada akuntabilitas yang tulus dan keinginan untuk membangun kembali kepercayaan, maka kemungkinan besar itu bukan tentangmu, dan itu tidak masalah karena nilaimu tidak terikat pada pengakuannya. Pelajaran Stoa utama di sini adalah bahwa kamu adalah penjaga kedamaianmu. Ketika dia kembali, sangat menggoda untuk membiarkan emosi mengambil alih, merasa tersanjung, berharap, atau bahkan merasa benar. Kembalinya adalah peristiwa eksternal, reaksimu sepenuhnya berada dalam kendalimu. Jadi, apa yang kamu lakukan? Kamu mengamati, kamu merenung. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk membiarkannya masuk atau mendorongnya menjauh. Alih-alih, ambil langkah mundur dan nilai tindakannya terhadap kata-katanya. Apakah dia menunjukkan pertumbuhan, akuntabilitas, dan kemauan untuk memperbaiki luka yang dia sebabkan? Atau apakah ini hanya tentang kebutuhannya dengan sedikit memperhatikan kebutuhanmu? Keputusannya ada di tanganmu, tetapi biarkan itu datang dari tempat kekuatan, bukan keputusasaan. Ingat, seseorang yang kembali ke hidupmu tidak otomatis berarti mereka pantas berada di dalamnya. Apakah dia kembali dengan cinta atau keegoisan? Biarkan pola pikir Stoa membimbingmu. Tetap tenang, lindungi kedamaianmu, dan jangan pernah mengkompromikan nilaimu untuk seseorang yang meremehkannya sejak awal. Nomor 3. Kekuatan kehadiranmu dalam benaknya. Keheninganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata yang pernah bisa. Ketika kamu memilih untuk tidak mengejar, tidak memohon, dan tidak bereaksi secara emosional, kamu mengirim pesan yang beresonansi lebih dalam daripada argumen atau penjelasan apapun. Kamu menunjukkan semacam kekuatan dan pengendalian diri yang hanya dimiliki sedikit orang. Dengan mundur dan menciptakan ruang, kamu memberinya kesempatan untuk merasakan hilangnya kehadiranmu, sebuah kekosongan yang tidak bisa dia abaikan. Dalam keheningan itu, dia mulai merenung, bertanya, dan menyadari apa yang dia biarkan lolos dari jari-jarinya. Kaum Stoa menyebut ini apatia, kemampuan untuk tetap tidak terganggu oleh keadaan eksternal. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak berperasaan, ini tentang menguasai emosimu dan berfokus pada apa yang dapat kamu kendalikan. Ketika kamu berhenti mengejarnya, kamu menunjukkan bahwa nilaimu tidak bergantung pada validasinya. Kamu berkomunikasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun bahwa ketenangan pikiran dan kesejahteraan emosionalmu tidak dapat dinegosiasikan. Pikirkan seperti ini, ketika seseorang terus-menerus mengejarmu, kehadiran mereka menjadi hampir tidak terlihat, seperti suara putih. Tetapi ketika kehadiran itu tiba-tiba hilang, keheningannya memekakkan telinga. Misalnya, bayangkan seorang pria yang sangat terikat pada seorang wanita yang akhirnya menyakitinya, mungkin dengan mengabaikan perasaannya atau meremehkannya. Awalnya, dia ingin bereaksi, meneleponnya, menuntut jawaban, memperjuangkan apa yang mereka miliki. Tetapi alih-alih, dia memilih sesuatu yang radikal, keheningan. Dia tidak menghubungi, dia tidak bereaksi, dia hanya menarik diri, bukan karena dendam, tetapi karena menghormati dirinya sendiri. Selama waktu itu, dia fokus ke dalam, dia mengalihkan energinya untuk meningkatkan kesehatannya, mencapai tujuan pribadinya, dan menemukan kedamaian dalam kebersamaannya sendiri. Dia tidak berpura-pura menjadi kuat, dia menjadi lebih kuat. Sementara itu,
dia mulai menyadari ketidakhadirannya. Perlahan, dampak keheningannya mulai terasa. Dia mulai mempertanyakan keputusannya, merenungkan nilainya, dan merasakan kehilangan seseorang yang pernah menawarkan stabilitas dan perhatian kepadanya. Ketika dia akhirnya kembali, itu bukan karena dia memohon atau membuatnya merasa bersalah untuk kembali, itu karena kekosongan yang diciptakan oleh ketidakhadirannya terlalu dalam untuk diabaikan. Dia kembali bukan karena kata-katanya, tetapi karena tindakannya, atau lebih tepatnya, pengekangannya. Jadi, ingat ini, keheninganmu bukan hanya ketiadaan kata-kata, itu adalah pernyataan harga diri. Itu adalah deklarasi bahwa kamu tidak akan mengorbankan kedamaianmu untuk siapapun yang tidak mengenali nilaimu. Dan ketika dia menyadari apa yang telah hilang darinya, itu karena kamu memberinya hadiah ruang untuk melihatnya, bukan karena kamu memohon padanya untuk kembali. Itulah kekuatan tenang yang diajarkan Stoicism untuk kita kembangkan, dan itu adalah kekuatan yang tidak dapat diambil siapapun darimu. Nomor 4. Apakah dia benar-benar berbeda sekarang? Orang berubah, tetapi tidak selalu dengan cara yang kita harapkan atau dengan kecepatan yang kita duga. Ketika dia kembali setelah menyebabkanmu sakit, wajar untuk merasakan badai emosi, kebingungan, harapan, dan mungkin bahkan sedikit kemarahan atau kebencian. Tetapi sebelum kamu bertindak, berhentilah sejenak dan beri dirimu ruang untuk merenung. Mengapa dia kembali sekarang? Apakah karena dia benar-benar menyesali tindakannya dan telah mengambil langkah-langkah untuk tumbuh? Atau hanya karena dia mencari kenyamanan atau keakraban di saat-saat lemah? Kembalinya menimbulkan pertanyaan, dan tanggung jawabmu adalah mengevaluasi, bukan hanya bereaksi. Kata-kata itu mudah, siapapun bisa mengatakan, maaf, atau aku sudah berubah, tetapi pertumbuhan sejati jarang diucapkan, itu ditunjukkan. Perhatikan baik-baik tindakannya, bukan hanya kata-kata yang dia gunakan untuk menarikmu kembali. Apakah dia bertanggung jawab atas rasa sakit yang dia sebabkan? Apakah dia mengakui kesalahannya, atau apakah dia mengesampingkannya dengan harapan waktu telah menghapusnya? Yang terpenting, apakah perilakunya selaras dengan seseorang yang benar-benar menghargai dan menghormatimu, atau apakah itu siklus yang sama yang berulang? Bayangkan dia pergi karena dia tidak memprioritaskanmu atau mengabaikan perasaanmu. Sekarang dia kembali, berjanji dia akan berbeda. Kata-kata seperti, aku sudah menyadari apa yang hilang dariku, mungkin terdengar tulus, tetapi apa yang ada di baliknya? Apakah dia secara aktif menunjukkan perubahan, mendengarkanmu lebih banyak, menunjukkan rasa hormat pada batasanmu, atau membuatmu merasa aman secara emosional? Atau apakah dia masih menghindari pertanggungjawaban, mengandalkan pesona dan keakraban untuk memenangkanmu lagi? Kaum Stoa menawarkan kebijaksanaan abadi untuk saat-saat seperti ini. Epictetus berkata, pertama katakan pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu capai, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Renungkan apa yang kamu hargai dalam seorang pasangan. Apakah kamu menginginkan kepercayaan, rasa hormat, keamanan emosional, atau seseorang yang hadir secara konsisten? Kemudian lihat tindakannya, apakah mereka konsisten dengan jenis pasangan yang kamu butuhkan, atau apakah mereka mengungkapkan seseorang yang masih terjebak dalam pola lama? Katakanlah dia kembali selama masa rentan baginya, mungkin setelah putus cinta, kegagalan, atau perjuangan pribadi. Apakah dia kembali karena dia telah bekerja pada dirinya sendiri dan siap menawarkan sesuatu yang lebih baik, atau apakah dia mencari kenyamanan dari rasa sakit kehidupannya sendiri? Misalnya, jika dia meminta maaf tetapi segera mengalihkan percakapan ke masalahnya sendiri, itu mungkin menunjukkan bahwa dia lebih fokus pada dirinya sendiri daripada memperbaiki apa yang rusak. Pertumbuhan sejati berarti tidak hanya mengakui kesalahannya, tetapi juga menunjukkan melalui tindakan yang konsisten bahwa dia menghargai kesejahteraanmu dan menghormati kebutuhanmu. Misalnya, dia menyakitimu dengan menjadi tidak tersedia secara emosional di masa lalu. Jika dia benar-benar berubah, kamu akan melihat bukti dalam cara dia berkomunikasi, bagaimana dia meluangkan waktu untukmu, dan bagaimana dia menanggapi kebutuhan emosionalmu. Di sisi lain, jika dia kembali ke kebiasaan lama, mengabaikan batasanmu, gagal menindaklanjuti janjinya, itu adalah tanda bahwa kembalinya lebih tentang kenyamanannya daripada pertumbuhan yang tulus. Pendekatan Stoa berarti tetap membumi pada kenyataan, tidak membiarkan emosi mendikte keputusanmu. Pengampunan dan rekonsiliasi bukanlah hal yang sama. Kamu dapat memaafkannya atas luka yang dia sebabkan tanpa mengundangnya kembali ke dalam hidupmu. Pengampunan adalah tentang membebaskan dirimu dari beban kebencian.
Namun, rekonsiliasi membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan harus diperoleh, bukan diberikan. Pertanyaan terpenting bukanlah apakah dia telah berubah, tetapi apakah kembalinya berkontribusi pada kedamaian dan pertumbuhanmu. Jika kehadirannya membawa lebih banyak kebingungan, ketidakstabilan, atau rasa sakit, kamu berutang pada dirimu sendiri untuk memprioritaskan kesejahteraanmu. Ketenangan pikiranmu adalah tanggung jawab utamamu, seperti yang sering diingatkan oleh kaum Stoa. Seneca menulis, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Jangan biarkan harapan akan apa yang mungkin terjadi membutakanmu terhadap kenyataan yang ada. Ingat, pilihannya ada di tanganmu. Luangkan waktumu, amati tindakannya, dan prioritaskan kedamaianmu. Perubahan sejati jarang terjadi, tetapi tidak salah lagi ketika itu terjadi. Sampai saat itu, tetaplah teguh seperti yang dilakukan kaum Stoa, dan biarkan dia membuktikan melalui upaya yang konsisten bahwa dia pantas mendapatkan tempat dalam hidupmu lagi. Nomor 5. Kekuatan dalam responsmu. Ketika seseorang yang telah menyakitimu kembali, pertanyaan pertama yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri bukanlah, mengapa dia kembali, tetapi, apa yang dikatakan responsku tentang diriku. Kenyataannya, responsmu jauh lebih penting daripada tindakannya. Sangat mudah untuk terjebak dalam pusaran emosi. Mungkin kamu merasa benar, atau mungkin kamu masih menyimpan kemarahan atau rasa sakit. Bereaksi secara emosional, baik dengan marah, mencoba membuatnya merasa bersalah, atau bahkan langsung menerimanya kembali tanpa berpikir, hanya menempatkanmu pada belas kasihan tindakannya. Tetapi seorang pria Stoa tahu lebih baik. Berhenti sejenak, renungkan, bernapaslah, kendalikan momen itu. Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf Stoa Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Disinilah letak kekuatanmu, bukan pada kembalinya, tetapi pada kemampuanmu untuk merespons dengan logika dan pengendalian diri, alih-alih terbawa oleh emosi. Katakanlah dia meninggalkanmu di titik terendah dalam hidupmu, hanya untuk kembali sekarang setelah kamu mulai membangun kembali dirimu. Reaksi awalmu mungkin merasa kesal. Bagaimana dia bisa kembali sekarang setelah semuanya? Atau mungkin masih ada bagian dari dirimu yang merindukannya, yang tergoda untuk melupakan rasa sakit dan langsung kembali padanya. Keduanya adalah reaksi alami, tetapi keduanya bukanlah yang akan dilakukan oleh pria yang membumi dan menghargai diri sendiri. Alih-alih, luangkan waktu sejenak untuk memproses kembalinya dengan pikiran yang tenang dan jernih. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kembalinya selaras dengan nilai-nilai dan batasan yang telah kamu bangun dengan susah payah? Apa artinya ini bagi kesejahteraan emosionalmu? Dengan berhenti sejenak untuk merenung, kamu memberitahu dia dan dirimu sendiri bahwa harga dirimu diutamakan. Respons yang tenang dan terukur menunjukkan padanya bahwa kamu bukan orang yang sama yang dia tinggalkan. Mungkin dia kembali karena dia mengenali pertumbuhanmu, kekuatanmu, dan kedamaian yang telah kamu kembangkan dalam ketidakhadirannya. Tetapi inilah kuncinya, ini bukan tentang dia, ini tentangmu. Apakah kamu memilih untuk membiarkannya kembali ke dalam hidupmu atau tidak? Lakukanlah dengan tujuan. Misalnya, alih-alih langsung menjawab panggilan atau pesannya dengan marah atau bersemangat, luangkan waktu sejenak. Respons saat kamu siap, bukan saat dia menuntutnya. Pesan sesederhana, aku butuh waktu untuk memikirkannya, dapat menetapkan nada kekuatan dan kedewasaan. Kamu menunjukkan padanya dan dirimu sendiri bahwa kamu menghargai kedamaianmu dan tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ketenangan ini mengirim pesan yang kuat. Ini memberitahunya bahwa kamu telah tumbuh melampaui kebutuhan akan drama atau validasi eksternal. Kamu bukan lagi pria yang akan tunduk saat melihat kembalinya atau hancur di bawah beban penolakannya. Keheningan atau respons tenangmu berbicara banyak. Ini menunjukkan bahwa harga dirimu tidak didikte oleh tindakannya, tetapi oleh prinsipmu sendiri. Dan jika kamu memutuskan untuk terhubung kembali, lakukanlah dengan anggun dan jelas. Tetapkan batasan, berkomunikasi secara terbuka tentang apa yang kamu butuhkan dan harapkan, tetapi jangan pernah melupakan fakta bahwa reaksimu menetapkan nada untuk apa yang terjadi selanjutnya, bukan reaksinya. Seorang pria Stoa bergerak maju dengan niat, bukan impuls. Jadi, apakah kembalinya merupakan kesempatan untuk rekonsiliasi atau hanya bab yang harus ditutup dengan bermartabat? Biarkan responsmu mencerminkan kekuatan yang telah kamu peroleh. Nomor 6. Apa tujuan sebenarnya? Ketika seseorang yang telah menyakitimu kembali,
seringkali disertai dengan banjir kata-kata, permintaan maaf, janji, dan klaim transformasi. Dia mungkin mengatakan hal-hal seperti, "Aku sudah berubah," atau "Sekarang aku mengerti apa yang hilang dariku," berharap untuk menjembatani kesenjangan yang ditinggalkan oleh tindakannya. Kata-kata ini bisa menarik, mereka menyentuh emosimu, membangkitkan ingatan, dan membangkitkan sedikit harapan bahwa semuanya bisa kembali seperti dulu. Tetapi inilah kenyataannya, kata-kata itu mudah, siapapun dapat mengatakan apa yang menurut mereka ingin kamu dengar, tetapi perubahan sejati membutuhkan usaha, konsistensi, dan waktu. Pertanyaannya bukanlah apa yang dia katakan, tetapi apa yang dia lakukan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah dia benar-benar mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali apa yang rusak, atau apakah dia mengharapkanmu untuk begitu saja melanjutkan dari tempat kamu berhenti, seolah-olah luka yang dia sebabkan dapat dihapus dengan permintaan maaf. Pikirkan ini secara mendalam karena jawabannya akan mengungkapkan segalanya tentang niatnya. Mari kita pertimbangkan skenario kehidupan nyata. Mungkin dia mengakhiri hubungan secara tiba-tiba, membuatmu terkejut dan mempertanyakan nilaimu. Pada hari-hari, minggu, atau bulan berikutnya, kamu mendapati dirimu menyusun kembali hidupmu, mencoba mendapatkan kembali keseimbangan emosionalmu, dan kemudian tiba-tiba dia menghubungimu. Kata-katanya dipenuhi dengan penyesalan, dan dia berjanji dia telah tumbuh, bahwa dia mengerti apa yang dia lakukan salah. Wajar untuk merasakan pusaran emosi, lega karena dia mengakui nilaimu, marah atas rasa sakit yang dia sebabkan, dan bahkan mungkin harapan untuk awal yang baru. Tetapi emosi, meskipun valid, dapat mengaburkan penilaian. Kaum Stoa mengajarkan kita pentingnya kesabaran, untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atau membuat keputusan hanya berdasarkan perasaan yang cepat berlalu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, waktu adalah semacam sungai peristiwa yang berlalu, dan arusnya deras. Begitu sebuah benda terlihat, ia langsung tersapu, dan benda lain menggantikannya. Kaum Stoa mengingatkan kita untuk membiarkan waktu melakukan tugasnya. Waktu adalah penyingkap yang hebat, ia memisahkan mereka yang bertindak dengan niat tulus dari mereka yang bertindak secara impulsif atau egois. Ketika dia mengatakan dia telah berubah, biarkan dia menunjukkannya padamu. Amati tindakannya, tidak hanya segera setelah kembalinya, tetapi selama periode waktu yang berkelanjutan. Apakah dia sabar dan bersedia untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu, tidak peduli berapa lama? Apakah dia menunjukkan kerendahan hati untuk mengakui luka yang dia sebabkan tanpa mengecilkannya atau membuat alasan? Atau apakah dia mengharapkan semuanya kembali seperti semula tanpa sepenuhnya mengatasi rasa sakit yang dia tinggalkan? Ketenangan pikiranmu tak ternilai harganya, dan melindunginya harus menjadi prioritasmu. Kaum Stoa percaya dalam menjaga apa yang benar-benar penting, ketenangan batinmu, harga dirimu, dan nilai-nilaimu. Jika dia serius tentang membangun kembali hubungan, tindakannya akan mencerminkannya. Dia tidak akan memaksamu atau menekankanmu untuk membuat keputusan sebelum kamu siap. Sebaliknya, dia akan menghormati batasanmu dan mengerti bahwa kepercayaan tidak dibangun kembali dalam semalam. Penting juga untuk merenungkan apa arti kembalinya bagimu. Apakah kamu mempertimbangkan untuk membiarkannya kembali karena kamu benar-benar percaya dia telah berubah, atau karena kamu merindukan gagasan tentang apa yang kamu miliki? Nostalgia bisa menjadi kekuatan yang kuat, tetapi tidak selalu berakar pada kenyataan. Seperti yang dikatakan Seneca, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Jangan biarkan kerinduan akan masa lalu mengaburkan penilaianmu tentang masa kini. Luangkan waktu untuk mengevaluasi tindakannya, bukan hanya kata-katanya, dan pertimbangkan apakah kembalinya selaras dengan nilai-nilaimu dan rasa harga dirimu. Ingat, membangun kembali kepercayaan setelah seseorang menyakitimu adalah proses yang rumit. Ini membutuhkan kerendahan hati di pihaknya dan kesabaran di pihakmu. Ini bukan tentang terburu-buru menciptakan kembali apa yang hilang, tetapi tentang membangun sesuatu yang lebih kuat secara perlahan dan mantap, berakar pada saling menghormati dan pengertian. Biarkan tindakannya memandu keputusanmu, dan biarkan prinsip-prinsip Stoa mengingatkanmu untuk menghargai kedamaianmu di atas segalanya. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang membawa stabilitas, bukan ketidakpastian, hubungan di mana tindakan, bukan hanya kata-kata, berbicara banyak. Nomor 7. Mengapa kamu merasa tertarik kembali? Selalu menggoda untuk kembali, bukan? Kenangan tawa yang dibagikan, momen-momen tenang ketika semuanya terasa benar, dan harapan yang tersisa bahwa segalanya mungkin berbeda kali ini,
dapat melingkari hatimu seperti selimut hangat di malam yang dingin. Tetapi berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, mengapa kamu menginginkannya kembali? Apakah karena kamu benar-benar percaya segalanya akan lebih baik, atau karena kekosongan yang dia tinggalkan terasa terlalu besar untuk diisi sendiri? Apakah kamu merindukan sosoknya yang sekarang, atau apakah kamu berpegangan pada gagasan tentang sosok yang kamu harapkan darinya? Marcus Aurelius berkata, kamu melihat betapa sedikit hal yang kamu butuhkan untuk bahagia, kuasai dirimu sendiri. Kebijaksanaan ini sangat penting ketika seseorang yang menyakitimu mencoba untuk kembali. Wajar untuk merasakan campuran emosi, lega, harapan, bahkan pembenaran. Bagaimanapun, ada perasaan validasi dalam melihat seseorang menyadari nilaimu setelah mereka melepaskanmu. Tetapi ujian sebenarnya bukan tentang dia, ini tentangmu, tentang kemampuanmu untuk membedakan apakah kembalinya merupakan kesempatan untuk hubungan yang lebih sehat, atau jebakan yang dipasang oleh nostalgia, kesepian, atau ketakutan untuk memulai dari awal. Pertimbangkan ini, dia pergi ketika kamu berada di titik terendahmu. Kata-katanya menyengat, tindakannya menghancurkan kepercayaan dirimu, dan ketidakhadirannya memaksamu untuk menghadapi dirimu sendiri dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Namun, inilah dia, berdiri di pintu hidupmu, mengatakan dia menyadari nilaimu sekarang. Mengapa sekarang? Mungkin karena keheninganmu, penolakanmu untuk mengejarnya, dan fokusmu yang tak tergoyahkan untuk membangun kembali dirimu telah menunjukkan padanya sesuatu yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Mungkin dia merindukan versi dirimu yang dia remehkan, atau mungkin dia benar-benar telah berubah. Tetapi inilah intinya, kembalinya bukanlah undangan otomatis untuk melanjutkan dari tempat kamu berhenti. Filsuf Stoa Epictetus mengingatkan kita, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Kembalinya hanyalah sebuah peristiwa, ia tidak memiliki kekuatan atasmu kecuali kamu memberinya kekuatan. Pertanyaannya bukanlah apakah dia pantas mendapatkan kesempatan lain. Pertanyaan sebenarnya adalah, sudahkah kamu membangun dirimu sampai pada titik di mana keputusanmu, apakah akan membiarkannya kembali atau terus bergerak maju, berasal dari kekuatan dan bukan dari kelemahan. Bayangkan ini, kamu berdiri di depan rumah yang pernah kamu sebut rumah. Dindingnya retak, atapnya bocor, dan fondasinya tidak stabil. Apakah kamu akan kembali begitu saja karena kamu ingat kehangatan tinggal di sana, atau apakah kamu akan memeriksanya terlebih dahulu, memastikan telah diperbaiki, diperkuat, dan dibuat aman kembali? Hubungan tidak berbeda. Jika dia benar-benar berubah, dia tidak hanya akan mengatakannya, dia akan menunjukkannya dari waktu ke waktu melalui tindakan konsisten yang selaras dengan rasa hormat dan perhatian yang pantas kamu dapatkan. Tetapi mari kita gali lebih dalam, apa arti sebenarnya dari kembalinya? Sangat menggoda untuk berpikir itu adalah tanda pertumbuhannya atau pengakuan atas nilaimu, dan mungkin memang begitu, tetapi itu mungkin juga merupakan cerminan dari penyesalannya sendiri, kesepiannya sendiri, atau bahkan rasa bersalahnya sendiri. Disinilah latihan stoamu menjadi vital. Kamu harus melepaskan diri dari hasilnya dan melihat situasi dengan mata jernih. Apakah dia kembali karena dia benar-benar menghargaimu dan ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama, atau apakah dia mencari kenyamanan dalam keakraban yang kamu tawarkan tanpa mengatasi rasa sakit yang dia sebabkan? Ketika seseorang yang menyakitimu kembali, mudah untuk merasakan gelombang emosi, percikan harapan, bisikan pembenaran, daya tarik awal yang baru. Tetapi ingat, bukanlah tugasmu untuk menyelamatkan atau memperbaiki seseorang yang menghancurkanmu. Adalah tanggung jawabmu untuk melindungi kedamaian dan kekuatan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Jika dia benar-benar berubah, tindakannya akan selaras dengan kata-katanya, dan jika dia belum berubah, kamu akan menemukan kekuatan untuk melepaskannya, mengetahui bahwa nilaimu tidak bergantung pada pengakuannya. Sebelum kamu membuka pintu untuknya lagi, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku membiarkannya kembali ke dalam hidupku karena aku melihat masa depan yang jelas dan sehat bersamanya, atau apakah aku membiarkan ketakutan dan kerinduan mengaburkan penilaianku? Keheninganmu, komitmenmu pada pertumbuhan, dan penolakanmu untuk mengejarnya semuanya merupakan tindakan penghormatan diri. Jangan biarkan upaya itu sia-sia dengan membuat keputusan berdasarkan emosi yang cepat berlalu. Nomor 8. Menarik garis tanpa drama. Batasan bukanlah tentang mendorong seseorang menjauh atau melakukan balas dendam,
tetapi tentang menetapkan nada bagaimana kamu ingin diperlakukan, sebuah cerminan dari rasa hormat yang kamu miliki untuk diri sendiri. Ketika kamu menetapkan batasan setelah disakiti, kamu berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kamu tidak lagi mentolerir ketidakpedulian atau inkonsistensi. Kejelasan ini bisa sangat kuat. Pertimbangkan ini, dia meninggalkanmu dengan cara yang terasa tiba-tiba, tidak sopan, atau tidak adil. Alih-alih mengejarnya untuk penutupan atau mencoba membuktikan nilaimu, kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak membombardirnya dengan pesan atau memohon. Kamu tidak kehilangan dirimu dalam memikirkan apa yang salah. Alih-alih, kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Kamu menginvestasikan energimu untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih membumi. Perubahan itu magnetis. Ketika dia melihat bahwa kamu tidak lagi menunggu validasinya, bahwa kamu telah merangkul harga dirimu dan membangun batasan di sekitar kedamaianmu, itu mengubah dinamika. Tiba-tiba, dia tidak melihat orang yang dia tinggalkan, dia melihat seseorang yang telah tumbuh melampaui situasi, seseorang yang telah menjadi lebih berharga karena kemampuannya untuk bangkit di atas rasa sakit. Bayangkan skenario ini, seorang wanita mengakhiri hubungan, mungkin karena frustrasi, ketakutan, atau bahkan momen keegoisan. Awalnya, dia berasumsi kamu akan bereaksi seperti kebanyakan orang, putus asa, marah, atau kebutuhan untuk memenangkannya. Kembali, tetapi alih-alih, kamu merespons dengan anggun. Kamu berdiam diri, bukan karena dendam, tetapi sebagai cara untuk melindungi kedamaianmu. Selama keheningan itu, kamu tidak hanya menunggu, kamu tumbuh. Kamu menyelami minatmu, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membangkitkan semangatmu, dan fokus pada peningkatan kesehatan fisik, emosional, dan mentalmu. Ketika dia melihat ke belakang, dia tidak melihat seseorang yang hancur di bawah beban penolakan, dia melihat seseorang yang berdiri tegak, menghormati diri mereka sendiri, dan berkembang. Ketenangan dan disiplin diri ini sering memaksanya untuk kembali, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena dia tertarik pada kekuatan yang telah kamu tunjukkan. Batasan itu menarik karena menandakan kekuatan. Mereka menunjukkan bahwa kamu tidak bersedia mengkompromikan kedamaian atau harga dirimu, bahkan untuk seseorang yang sangat kamu sayangi. Disiplin emosional semacam ini jarang dan mendapat kekaguman. Ini menunjukkan bahwa kamu memegang kendali atas emosimu dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan eksternal. Ketika dia melihat kekuatan ini, dia mungkin merasakan rasa hormat dan bahkan rasa ingin tahu apa yang berubah. Bagaimana kamu mengubah rasa sakit menjadi ketahanan yang begitu tenang? Itulah yang menariknya kembali, bukan karena dia merasa kasihan atau bersalah, tetapi karena dia melihat nilaimu dalam cahaya baru. Ketika dia kembali, pertanyaannya bukan hanya tentang mengapa dia kembali, tetapi tentang bagaimana kamu merespons. Apakah kamu menyambutnya kembali ke dalam hidupmu tanpa syarat, atau apakah kamu meluangkan waktu untuk mengevaluasi apakah dia selaras dengan standar yang telah kamu tetapkan untuk dirimu sendiri? Disinilah batasanmu paling penting. Jika dia bersedia menemuimu dengan rasa hormat dan kejujuran yang pantas kamu dapatkan, mungkin ada ruang untuk membangun kembali. Tetapi jika dia masih membawa perilaku yang sama yang menyebabkan rasa sakit, batasanmu akan membantumu menjauh tanpa penyesalan. Ketika dia kembali setelah menyakitimu, ini bukan hanya tentang dia, ini tentang batasan yang kamu tetapkan, kekuatan yang kamu tunjukkan, dan kedamaian yang kamu lindungi. Batasan bukanlah penghalang, mereka adalah panduan yang membawamu menuju rasa hormat dan hubungan yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Dengan berdiri teguh pada nilai-nilaimu dan merangkul disiplin yang diajarkan Stoicism, kamu menjadi mercusuar harga diri dan kekuatan batin, dan itu, lebih dari segalanya, adalah apa yang mendorongnya atau siapapun untuk memperhatikan. Jadi, berdirilah tegak, biarkan batasanmu mencerminkan nilaimu, dan apakah dia tetap pergi, atau kembali lagi, kedamaianmu tetap milikmu untuk dilindungi. Nomor 9. Pertumbuhanmu adalah balas dendam terbaikmu. Cara terbaik untuk merespons adalah fokus pada pertumbuhanmu, tujuanmu, dan kebahagiaanmu. Jadikan ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan sebagai pertunjukan untuknya, tetapi sebagai hadiah untuk dirimu sendiri. Jika dia pergi berpikir kamu akan hancur dalam ketidakhadirannya, biarkan dia melihat bahwa kamu menggunakan waktu itu untuk bangkit lebih kuat, bukan untuk balas dendam atau validasi, tetapi karena kamu cukup menghargai diri sendiri untuk tidak membiarkan tindakan seseorang mendefinisikan nilaimu. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu padanya,
ini tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu berketahanan, kuat, dan maju. Bayangkan ini, dia melihatmu lagi, baik melalui teman bersama, media sosial, atau bahkan pesan yang tak terduga. Dia melihat sesuatu yang berbeda, kepercayaan diri, aura, rasa percaya diri yang tidak begitu terlihat sebelumnya. Mungkin kamu telah mengejar minat yang membangkitkan semangatmu, menetapkan tujuan dan mencapainya, atau hanya memprioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu. Dia mulai bertanya-tanya apa yang berubah. Itulah kekuatan fokus ke dalam, itu terpancar keluar dan berbicara banyak. Marcus Aurelius menulis, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk mengubah tantangan, bahkan yang menyakitkan, menjadi peluang untuk pertumbuhan. Tindakannya, sesakit apapun, memberimu kesempatan untuk merenung, menetapkan batasan, dan memilih bagaimana kamu ingin membangun kembali hidupmu. Kamu mengambil kendali atas satu hal yang selalu bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Ketika dia kembali, baik dengan permintaan maaf, alasan, atau hanya rasa ingin tahu, responsmu bukanlah untuk menemuinya dengan kemarahan, kepahitan, atau keputusasaan. Alih-alih, temui kembalinya dengan ketenangan dan harga diri. Kamu tidak perlu menjelaskan bagaimana tindakannya menyakitimu, juga tidak perlu melompat kembali ke dinamika yang sama yang menghancurkanmu. Biarkan dia melihat melalui tindakanmu bahwa kamu telah move on, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu telah memilih untuk menghargai dirimu di atas segalanya. Pertimbangkan skenario ini, setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa kontak, dia menghubungimu. Dia telah melihatmu bekerja pada diri sendiri, baik itu mengejar proyek impian, pergi ke gym, atau sekadar menikmati hidup bersama teman dan keluarga. Ketika dia mengirim pesan kepadamu, mengharapkan orang yang dia tinggalkan, orang yang mungkin memohon, berdebat, atau mencoba memperbaiki segalanya, dia bertemu dengan seseorang yang sama sekali baru, seseorang yang tenang, percaya diri, dan tidak terikat pada validasinya. Dia tidak mendapatkan akses emosional yang sama kepadamu seperti dulu, karena kamu telah melampaui kebutuhan itu. Keheninganmu dalam ketidakhadirannya bukanlah hukuman, itu adalah pilihan, batasan yang memungkinkanmu untuk sembuh dan merenung, dan sekarang hidupmu mencerminkan manfaat dari pilihan itu. Dia mungkin mengatakan dia menyesal atau meminta kesempatan lain, tetapi pada saat itu dinamika kekuatan telah bergeser. Kamu bukan lagi orang yang menunggu pengakuannya, kamu telah mengenali nilaimu sendiri, dan itulah mengapa kamu telah bergerak maju. Ingat, ini bukan tentang menyimpan dendam atau mencari balas dendam. Stoicism mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada mengendalikan apa yang kita bisa, pikiran, tindakan, dan emosi kita, dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kamu tidak dapat mengubah masa lalu, juga tidak dapat mengendalikan motifnya untuk kembali, tetapi kamu dapat mengendalikan orang seperti apa kamu ketika dia kembali. Biarkan dia kembali jika dia memilih, tetapi biarkan pertumbuhanmu berbicara untuk dirinya sendiri. Intinya, ini tentang memahami nilaimu. Kembalinya bukanlah kemenangan, itu hanyalah cerminan dari orang yang telah kamu jadi. Kamu telah mengambil rasa sakit yang dia sebabkan dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan, kebijaksanaan, dan kekuatan, dan ketika dia melihat orang seperti apa kamu sekarang, dia akan menyadari sesuatu yang mendalam, ketidakhadirannya tidak menghancurkanmu, itu membangunmu. Jadi, ketika dia kembali, biarkan dia menyaksikan kemajuanmu, kedamaianmu, dan harga dirimu, bukan karena dendam, tetapi karena hidupmu telah bergerak maju dengan cara yang tidak lagi bergantung pada kehadirannya. Kamu telah menjadi tipe orang yang berkembang tidak peduli apa, dan itulah respons utama. Jadi, mari kita renungkan semua yang telah kita bahas. Ketika seseorang yang pernah menyakitimu kembali ke dalam hidupmu, itu bukan hanya momen keingintahuan atau kebingungan, itu adalah kesempatan untuk refleksi dan pertumbuhan. Ini memaksamu untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi, bukan hanya tindakan mereka, tetapi perjalananmu sendiri sejak mereka pergi. Apakah kamu tumbuh lebih kuat? Apakah kamu membangun jenis kehidupan yang selaras dengan nilai-nilaimu? Dan yang terpenting, apakah kamu benar-benar membutuhkan orang ini dalam hidupmu? Atau apakah kamu berpegangan pada gagasan tentang apa arti mereka bagimu dulu? Salah satu pelajaran terbesar yang diajarkan situasi ini kepada kita adalah bahwa nilai kita tidak pernah terikat pada pengakuan orang lain. Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa kembalinya mereka adalah semacam validasi,
bahwa mereka akhirnya menyadari apa yang hilang dari mereka, tetapi kenyataannya nilaimu selalu ada, terlepas dari apakah mereka dapat melihatnya. Tindakan mereka, apakah mereka meninggalkanmu atau kembali, tidak mendefinisikanmu. Apa yang mendefinisikanmu adalah bagaimana kamu memilih untuk merespons, dengan tenang, bijaksana, dan dengan harga diri. Luangkan waktu ini untuk merenungkan pertumbuhan yang telah kamu capai. Ingat kekuatan yang dibutuhkan untuk membangun kembali dirimu setelah mereka pergi. Pertumbuhan itu bukan hanya fase, itu adalah fondasi, pengingat bahwa kamu dapat berdiri tegak tidak peduli siapa yang memilih untuk pergi atau kembali. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan ini adalah kesempatan sempurna untuk mempraktikkan kebijaksanaan itu. Kamu tidak dapat mengendalikan alasan mereka untuk kembali, tetapi kamu dapat mengendalikan apakah mereka diizinkan untuk mengganggu kedamaian yang telah kamu usahakan dengan susah payah. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang diajarkan pengalaman ini padaku? Mungkin itu nilai batasan, pentingnya disiplin emosional, atau kesadaran bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak pernah sepadan dengan pengorbanan kesejahteraanmu sendiri. Renungkan pelajaran yang telah kamu pelajari tentang ketahanan, harga diri, dan kekuatan keheningan. Di saat-saat hening itu, kamu tidak hanya sembuh, kamu berubah. Kamu menjadi seseorang yang tidak bergantung pada validasi orang lain untuk merasa utuh. Ketika dia kembali, ingatlah bahwa tindakannya tidak lagi memiliki kekuatan atasmu. Kembalinya bukanlah undangan otomatis untuk membiarkannya kembali ke dalam hidupmu, itu adalah saat untuk mengamati, merenung, dan memutuskan dengan tenang dan bijaksana apa yang melayani pertumbuhan dan kedamaianmu. Apakah kehadirannya selaras dengan pria yang telah kamu jadi, atau apakah itu berisiko menarikmu kembali ke pola lama? Pilihannya selalu milikmu, dan itu harus selalu datang dari tempat kekuatan, bukan kerinduan. Ini adalah pelajaran Stoa utama, kedamaianmu adalah milikmu untuk dilindungi, keheninganmu, pertumbuhanmu, dan harga dirimu adalah sekutumu yang terbesar. Biarkan dia kembali jika dia memilih, tetapi biarkan tindakanmu menunjukkan bahwa kamu telah bangkit melampaui kebutuhan akan validasinya. Kekuatan yang telah kamu bangun dalam ketidakhadirannya bukan hanya untuk pertunjukan, itu adalah fondasi untuk kehidupan yang pantas kamu dapatkan. Apakah kamu memilih untuk berdamai atau pergi? Biarlah itu menjadi pilihan yang mencerminkan kejernihan, kebijaksanaan, dan harga dirimu yang tak tergoyahkan.